salam santun, salam damai, dan salam rahayu untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Lama sudah kita tidak jumpa, saudara-saudariku, di pembahasan tentang masalah pengenalan diri. Saat ini saya sedang berada di Kota Raja atau di Tenggarong, saudara-saudariku, di mana situasi Tenggarong diguyur hujan pagi-pagi di bulan Ramadan ini. Ini puasa yang kesekian harinya, saudara-saudariku. Mungkin ada baiknya kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya sewaktu bertanya kepada teman-teman saya, yaitu ustadz atau teman-teman saya yang paham akan ilmu kemulangan atau ilmu diri, saudara-saudariku. Sampai saat ini saya juga masih mencari, masih belajar, masih mengkaji tentang pengenalan diri. Nah, saudara-saudariku, mungkin pertanyaan saya ini sudah hampir 2 bulan yang lalu, saudara-saudariku, kepada seorang saya anggap tokoh lah yang mengerti atau paham tentang ilmu hikmah atau ilmu kemulangan. Sebelum saya bahas masalah pertanyaan saya ini, ada baiknya kita jangan saling menghujat, jangan saling membenci atau menyalahkan seseorang, karena pada hakikatnya kita semua ini belum pernah melihat yang mana namanya surga dan yang mana namanya neraka. Hanya Tuhan juga yang menentukan yang mana yang jalan tersesat dan yang mana jalan yang Dia ridhoi dan diberikannya petunjuk. Nah, tinggal kita mengkaji, saudara-saudariku, yang mana, atau yang tinggal kita memilih. Mungkin saya agak kaku ya berbicara karena sudah lama tidak tampil atau tayang di YouTube ya. Nah, begini, saudara-saudariku, kemarin saya bertanya kepada seorang tokoh atau yang saya tokohkan. Jadi pertanyaan saya begini, sewaktu kita membaca dalam sembahyang, mohon maaf saudara-saudariku ya, yang artinya seperti ini: hadapkan wajahku kepada pencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kenapa saya artikan? Karena saya belum fasih bahasa Arab. Atau begini saja, ini wajah tu wajali di pataras samawati. Nah, itu pada saat doa apa itu. Nah, lalu saya bertanya sama beliau, Pak, saya bilang, bagaimana saya tahu apakah benar wajah saya ini saya benar-benar saya hadapkan ke zat yang sejatinya menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena saya khawatir, saudara-saudariku, alamat yang saya tuju itu takut sesat. Siapa tahu saya menghadap kemana gitu. Lalu dia menjawab pertanyaan saya itu dengan tersenyum, bahkan tertawa. Dia bilang seperti ini sama saya, yang kamu baca itu hasil pengalaman kah atau cuma bacaan? Lalu saya bingung. Kalau pengalaman saya nggak pernah bertemu bahkan melihat wajah sang pencipta kita, mohon maaf. Nah, katanya
hanya bacaan katanya, bukan pengalaman. Bukan pengalaman. Lalu bagaimana caranya, saya bilang, supaya itu menjadi pengalaman? Apa katanya? Mungkin saya tidak bisa bahas di sini. Lalu katanya seperti ini, ilmumu belum cukup tinggi untuk ke sana. Belum sampai ke situ katanya. Nah, yang mengatakan belum sampai seperti ini yang saya bingung. Berarti setengah-setengah, ya kan? Berarti apa-apa yang saya kaji, apa-apa yang saya pelajari ini setengah-setengah. Sebentar, padahal saya ingin mengkaji apakah wajah saya ini atau tubuh saya ini benar menghadap ke zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu dia juga menjawab seperti ini, saudara-saudariku. Katanya, setiap apa-apa yang kau baca itu hanya bacaan, bukan pengalaman. Nah, ketika kamu ingin mendapatkan pengalaman, tentu kamu harus begini, ibarat kita mau cari lapangan, cari kerjaan, harus mempunyai pengalaman. Nah, itu yang susahnya, saudara-saudariku. Bagaimana caranya saya mencari pengalaman sementara saya belum bekerja, saya belum belajar gitu. Lalu katanya, sebelum kau mencari pengalaman, kamu tilik dulu diri kamu itu. Kenapa kamu bisa berdoa? Kenapa kamu bisa membaca? Kenapa kamu bisa terdetik dalam hati kamu apa ini, apa itu? Dan bahkan kenapa kamu sampai bisa mendengar, melihat, hidup? Nah, itu kau tilik dulu katanya. Maksudnya menilik ini apa, Pak? Saya bilang, maksudnya menilik ini adalah kenali dirimu dulu. Insya Allah kau bakal akan mendapatkan pengalaman. Setelah kamu kenali itu, dapat pengalaman, baru kamu tahu kemana kau menghadap. Wah, repot, saya bilang kan. Ya, kenapa harus repot? Kalau begini terus, kamu hanya akan sia-sia, katanya seperti itu. Kamu akan sia-sia. Percuma kamu hafal ayat, percuma kamu hafal hadis, tapi kamu sendiri tidak paham akan ayat itu, tidak paham akan hadis itu. Nah, jadi saya juga bingung, saudara-saudariku. Saya disuruh mengkaji diri. Ingat ya, saya tidak memprovokasi siapa-siapa, tidak menyinggung ormas, tidak menyinggung agama tertentu, tidak memojokkan akidah saya sendiri, tidak. Saya memang bertanya. Saya memang tidak tahu apa itu surga, apa itu neraka. Bahkan saya tidak pernah mencium bau surga aja belum, apalagi merasakan panas api neraka. Nah, justru ini saya mengkaji. Jangan sampai saya bertanya seperti ini dianggap sesat, dianggap paham Wahabi, paham Sufi, paham apa. Kayaknya kita ini repot, saudara-saudariku. Semakin kita bertanya, semakin sesat kita, disesatkan orang. Padahal pertanyaan kita itu sangat merujuk kemana kita akan pulang nanti. Malah sesat kita. Lalu kita bertanya ke siapa? Apakah kita hanya bergerak begini, berdoa sambil kita pasrah saja? Tidak kan? Seharusnya kan tentu kita perlu pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu. Kita juga ingin selamat. Kan kata Rasulullah, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kan begitu. Kalau saya tidak salah ya, saudara-saudariku ya. Saya juga tidak mau berpedoman terlalu keras. Saya harus bisa berpedoman kepada siapa? Berpedoman kepada ulama-ulamaan asal ngomong gitu loh. Hafal ayat tapi tidak tahu mengaplikasikannya selama dia hidup di dunia. Taunya menyesatkan. Ketika kita tanya,
dia nggak bisa jawab, padahkannya atau dikatakannya kita ini sesat, tidak mau ini, tidak, bukan kita tidak mau ini itu, dia sendiri tidak tahu, tidak paham apa yang menjadi pertanyaan semua orang tentunya. Apakah segampang itu? Habis kita sembahyang berburuk sangka dengan orang, habis kita melakukan ibadah lain ghibah. Nah, apakah sembahyang kita tuh diterima? Nah, tentu bukankah sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nah, bagaimana kita caranya mengaplikasikannya? Gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, bukan menyesatkan malah disesatkan, saudara-saudariku. Jadi lalu saya bertanya lagi, bagaimana cara pengenalan diri? Saya bilang seperti itu ya, saudara-saudariku. Sebaiknya katanya kamu belajar kepada orang ahli hakikat, ahli ilmu hikmah. Jadi saya, dalam hati saya ini berarti jubah atau sorban tidak menjamin kita masuk neraka gitu. Dan kita juga tidak paham apakah orang itu masuk surga apa enggak. Hanya Allah dan keriduannya aja kan menjamin kita masuk neraka. Rasulullah hanya memberikan syafaat. Nah, seperti itu. Lalu katanya, ini yang membuat saya bingung, saudara-saudari ya. Katanya seperti ini, ibadah 10.000 tahun dikalahkan oleh satu kali kamu menilik diri. Nah, wah ini pening kepala saya nih. Bayangkan ibadah 10.000 tahun ini dikalahkan dengan ibadah atau hanya dengan menilik diri. Menilik diri itu katanya mengenal diri secara betul-betul pengenalan. Kalau kita jawab kita ini hamba, semua orang juga tahu kan kita hamba kan. Nah, jadi maksudnya di sini ini mungkin menilik diri, saudara-saudariku. Jadi bagaimana cara menilik diri? Nah, jadi menilik diri itu menurut beliau adalah matikan diri sebelum daripada mati. Nah, matikan diri sebelum daripada mati datang. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya? Menurut informasinya, ya kita harus meniadakan diri dulu. Gitu. Meniadakan diri artinya bahwa segala sesuatu ini milik Allah. Ya memang benar milik Allah. Siapa yang menyangkal milik Allah? Nah, barulah kita bisa sembahyang atau melakukan ya sembahyang atau ibadah lainnya. Kalau kita sudah bisa menilik diri. Nah, saudara-saudara dimanapun kalian berada, salam sayang dari saya. Nah, jadi kembali lagi ke titik permasalahan, hanya Allah yang menentukan kita selamat apa tidak, hanya ridhonya, bukan. Nah, jadi kita tidak perlu menyesatkan seseorang. Jadi kita tidak perlu wah ini paham Wahabi lah, paham Sufi lah, paham apalah, paham inilah. Padahal hanya cuma nanya gitu. Nanya salah bagi mereka, tidak nanya salah bagi kita. Pas salah kita, siapa yang meluruskan? Kalian mau bertanggung jawab kami masuk neraka? Nah, begitu. Jangan sampai dengan ada video ini saya dihujat, diapai. Padahal cuma nanya. Dan orang juga berhak menjawab. Lalu dicari siapa sumbermu, siapa apa. Tidak perlulah kita tahu sumber dari mana. Semua orang itu punya perasa sendiri-sendiri, punya pedoman sendiri-sendiri kan, yang kita bisa kaji, yang mana baik, yang mana buruk gitu. Nah, kita bisa pilah-pilah.
Jadi jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita juga menyesatkan orang. Jadi terutama menyesatkan diri kita sendiri, tidak nanya. Nah, jadi saya ulang lagi, nanya kita disesatkan, tidak nanya kita sesat sendiri. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dimana hanya Allah jualah yang menentukan keselamatan kita, ya. Hanya Allah juga yang mampu, yang bisa membolak-balikkan hati manusia, saudara-saudariku. Marilah kita berpasrah diri kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu dijaga, sedekah, ibadah-ibadah lainnya jangan sampai ketinggalan, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, gitu ya. Jadi saudara-saudariku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Suatu saat kita akan bertemu di lain waktu ya, khususnya di video-video berikutnya. Salam santun, salam damai, salam rahayu.